Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desfrili Melton dengan NIM 211041735. Saat ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai UAS Supply Chain Management. Yaitu berikut ini adalah jawabannya A. Untuk bagian A, jawaban nomor 1 yaitu Supply Chain Management adalah tentang bagaimana pengelolaan dan pengawasan rantai siklus mulai dari aliran material atau barang mentah, kemudian ke pembayaran, informasi, dan dari pemasok ke produsen, kemudian ke pedagang grosir hingga pengecer sampai ke tangan konsumen. Kemudian untuk yang kedua, jawabannya ialah saya akan melakukan pengelolaan dari pengadaan bahan baku, produk, informasi, hingga pelayanan terhadap konsumen restoran. Kemudian untuk yang ketiga, supply chain manajemen memiliki 3 komponen penting, yang diantaranya yaitu upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian komponen yang kedua adalah internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadi perubahan bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Kemudian yang terakhir yaitu downstream supply chain management, yaitu proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. UPB menerapkan supply chain management itu dari mendapatkan supply dari SMA atau SMK yang ada di Kalimantan Barat atau sekitarnya. Kemudian UPB mendidik mahasiswanya hingga menghasilkan sebuah produk atau sebuah jasa atau hasil lulusan yang dapat dijadikan sebagai tenaga kerja. Kemudian untuk yang keempat, yang bagian A, meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dari pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat kemudian membawa berbagai macam tantangan sendiri. Untuk yang B, dikarenakan ada besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Untuk yang C, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien, otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain management. Kemudian yang bagian D, setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologi harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Kemudian untuk yang kelima, yaitu jawabannya yaitu teori yang pertama adalah plan tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua yaitu deliver perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Baiklah, sini kita masuk ke bagian B. Itu yang pertama, jawabannya yaitu topik yang pertama adalah sederhana mempelajari manajemen rantai pasokan. Video yang kedua adalah teknik industri analisis supply chain. Kemudian pengukuran kinerja supply chain. Dan yang ketiga, video yang ketiga adalah supply chain strategi dan performance. Kemudian untuk yang kedua, video yang pertama disampaikan oleh Octave, kemudian video yang kedua disampaikan oleh Telus Belajar, dan video yang ketiga disampaikan oleh Profesor Nyoman Pujawan. Kemudian untuk yang ketiga, video yang pertama adalah berkaitan dengan pengelolaan alur produksi barang maupun jasa, yang dimulai dari bahan dasar sampai pengiriman produk akhir ke pelanggan. Video yang kedua adalah
penilaian kinerja supply chain, dan yang ketiga adalah pentingnya supply chain strategi. Dan untuk yang keempat, manfaat yang saya dapatkan setelah menonton video tersebut adalah saya mengerti bagaimana cara menyusun strategi supply chain management dan menerapkannya dalam kehidupan saya. Kemudian untuk bagian C, untuk yang pertama, Anda harus video untuk yang pertama, tugasnya yang telah Bapak berikan yaitu Anda harus record video jawaban Anda dengan menggunakan YouTube dan posting video jawaban tes Anda di grup. Untuk yang kedua yaitu carilah satu jurnal, dan untuk yang ketiga jawab 4 soal supply chain manajemen yang Bapak berikan. Dan juga kami diminta untuk menjawab atau mengkomentari video-video yang telah Bapak berikan, yaitu video yang berada di Instagram. Jika ada keketamuan maupun perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.